Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 30 Desember 2024 menjelang akhir tutup tahun. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 17 dengan tema anugerah terbaik dan sempurna. Firman Tuhan berkata demikian, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau karena pertukaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami menjelang akhir tutup tahun. Kami terus mensyukuri untuk setiap anugerah yang terbaik dan sempurna yang Tuhan sediakan dan sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Anugerah terbaik dan sempurna menjelang tutup tahun hari ini tanggal 30 hari Senin. Dan kemudian kita akan melewati besok tanggal 31. Kemudian kita akan memasuki tahun yang baru. Apa yang kita akan lihat sepanjang jalan hidup yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2024? Apakah kita boleh mengaminkan sebagaimana firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 1 ayat 17? Bahwa kita hidup menjalani lewat anugerah terbaik dan sempurna yang berasal dari Allah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apakah kita akan memberontak dengan ayat ini dan kita tidak sepakat? Lalu kita berkata, apa yang dimaksud dengan anugerah terbaik dan sempurna? Sepanjang tahun 2024 aku diperhadapkan kepada masalah, atau mungkin kita berkata bahwa tahun ini jauh lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana aku bisa berkata ya dan amin? Bahwa hidupku yang sudah aku lewati adalah anugerah yang terbaik dan sempurna. Kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya, itu berbicara tentang pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Kalau kita melihat apa yang dikatakan sebagian sahabat seperjalanan, aku melewati yang buruk. Pertanyaannya, adakah yang buruk itu berasal dari Allah? Kalau kita melihat pada ayat-ayat yang sebelumnya, segala yang buruk, segala yang salah, segala kerusakan, itu sumbernya berasal dari manusia. Waktu Allah menciptakan alam semesta dalam keadaan yang sangat baik, sangat indah, sangat sempurna. Setelah manusia jatuh dalam dosa, rusak semuanya. Rusak hubungan dengan Tuhan, rusak hubungan antar manusia. Alam ciptaan menjadi tidak sempurna. Semua karena keberdosaan. Dampak dari dosa tidak hanya antara manusia dengan Tuhan. Itu terjadi kepada lingkungan, kepada tanaman, kepada binatang, kepada seluruh alam semesta. Menjadi tercemar karena dosa. Bentuk daripada kecemaran itu kemudian manusia menjadi tidak bijaksana mengelola dirinya. Tidak bijaksana di dalam berelasi. Tidak bijaksana di dalam mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Dirusak semuanya dalam dunia modern yang sedang kita alami. Hubungan kita dirusak, keamanan menjadi hilang, tidak ada damai sejahtera. Orang saling merendahkan, orang saling mengancam, bahkan saling membunuh, orang saling mencuri, orang saling membinasakan, orang saling menggeser. Itu adalah problem yang firman Tuhan katakan itu berasa dicobai karena engkau bekerja sama dengan si jahat. Sementara Allah memberikan anugerah terbaik dan yang sempurna. Sehingga kita mensyukuri karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan tatkala orang itu tahan uji dalam pencobaan. Tuhan yang menjanjikannya kepada kita yang melindunginya. Tatkala kita memegang Allah sekalipun dunia sudah rusak dan sudah berdosa, maka Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Dan itu janji Tuhan. Perlindungan Allah itu sangat lebih dari cukup untuk menolong kita dan mensyukuri segala anugerah Tuhan. Maka anugerah yang terbaik dan sempurna adalah anugerah semua pemberian Allah, anugerah pertolongan Tuhan di tengah dunia yang sudah tidak sempurna ini karena perbuatan manusia. Sehingga kesimpulannya pada prinsipnya semua anugerah itu yang terbaik dan sempurna berasal dari Allah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas,
Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan yang dipertukarkan. Tuhan tidak pernah ada perubahan. Tuhan tidak pernah menukarkan semua yang baik dengan yang buruk. Dengan hal seperti inilah, maka kita akan menutup tahun dengan rasa syukur yang sangat mendalam. Terima kasih Bapa, sekalipun manusia merusak apa yang sudah Tuhan percayakan, merusak apa yang sudah Tuhan berikan, tapi Engkau tidak pernah jemu-jemu tetap mencintai dan mengasihi kami, tetap melindungi dan menolong kami, tetap menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus dengan darah yang mahal di dalam diri Kristus Yesus. Bila sahabat seperjalanan kita boleh menutup tetap dengan mensyukuri, terima kasih Tuhan. Dalam keberdosaan kami, dalam kerusakan seluruh alam semesta ini karena keberdosaan manusia, ampuni kami kalau kami sudah berprasangka buruk kepada Tuhan. Sehingga dalam statement awal di dalam renungan ini, bagaimana mungkin aku mengatakan anugerah yang sempurna berasal dari Allah, sementara aku melewati banyak hal-hal yang keliru dan buruk, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Maka kita boleh mengatakan seperti yang firman Tuhan katakan, mengaminkan, janganlah sesat. Ayat yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah engkau sesat, memiliki pandangan dan berprasangka buruk kepada Tuhan, lalu membenarkan kehidupan setiap kita masing-masing. Sedangkan pelaku keburukan dan kesesatan bukanlah Tuhan, tapi diri kita, dengan kemudian punya sudut pandang yang baru seperti demikian. Kita kembali kepada sebuah jalan yang benar. Aku bersyukur ya Tuhan, buat anugerah terbaik sempurna yang Kau berikan. Tuhan berikan kelancaran, tapi Tuhan berikan kekuatan sewaktu aku hidup tidak lancar. Tuhan berikan kekayaan, tapi Tuhan memberikan berkat pada saat aku jatuh miskin. Tidak dibiarkan aku kekurangan. Allah mencukupkan, Allah menyediakan, Allah menghibur, Allah menopang, Allah menguatkan setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, marilah di saat-saat kita mau menutup tahun, apakah rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah? Biarlah kita boleh bersyukur, terima kasih Bapa, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang sempurna, anugerah selain yang berasal dari Allah. Dan aku akan menutup tahun ini bersama dengan keluargamu, keluarga kami. Buatlah hari ini atau besok untuk menutup tahun Family Altar, sebuah ibadah keluarga. Kumpulkanlah sebisa-bisanya, seberapa besar jumlah yang ada. Jangan kemudian sibuk dengan mencari shopping, belanjaan-belanjaan, apa yang akan dirubah, apa yang diganti di rumah, apa yang akan aku beli. Tetapi apa yang harus kita rubah adalah sebetulnya rumah kehidupan pribadi kita sebagai tubuh dan bait Roh Kudus. Dan pemikiran kita, apakah kita benar sesuai dengan kebenaran firman Allah? Apakah rasa syukur kita panjatkan terhadap segala anugerah yang terbaik, yang sempurna, yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Buatlah perjanjian, ajak mereka, ingatkan mereka, berdoa bersama, saling meminta maaf antar satu dengan yang di antara anggota keluarga, saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita. Janji Tuhan juga akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kelancaran kepada kita. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar tatkala memang Tuhan izinkan. Di tahun-tahun berikut, tidak terlepas kita dengan masalah, kesulitan, tetap sama saja. Sebagaimana langit, tidak selalu kemudian cerah berpelangi, tetapi terkadang mendung, hujan, badai terjadi. Namun kita menjadi orang-orang yang tahan uji dan tidak lupa terus bersyukur untuk anugerah terbaik dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.